Baru Saseijin ngambil senjata siapa tuh? Halo guys, kembali channel Desyadra dengan episode kedepannya dari Ultraman Omega. Karena kemarin sinopsis sama preview gambarnya udah pada keluar ya. Yang mana secara cerita nih belum yang terlalu fokus ke konflik utama, tapi moga-moga tetap bisa ditis dikit sih. Terus untuk kaiju baru, wah ini mah kebanyakan remodel. Dan buat baru Saseijin beneran comeback ya guys. Gak heran soalnya dari trademark dulu pun emang udah ada. Please ini temen-temen jangan yang langsung ekspektasi tinggi dah. Siapa tahu nanti Z comeback nolong Omega kali bang, tiba bareng. Pada lupa King of Mons kemarin kah? Sangat mengerti teman terpercaya. Jadi ini dia next episode Ultraman Omega. Langsung aja check it out. Oke, untuk episode 17 bakalan tayang Sabtu depan. Orang Sabtu ini episode recap. Mau gimana? Jujur dari ceritanya cukup menarik sih. Dengan senjata baru yang dikembangkan oleh NDF, akhirnya manusia bisa mengalahkan kaiju sendirian untuk pertama kalinya. Namun kaiju yang sudah mati itu tiba-tiba bangkit kembali, sehingga Kaito Kutai dan NDF akan bekerja sama untuk melakukan operasi khusus. Disebabkan situasi yang semakin memburuk, Sorato dan Sayuki Sensei terbang ke tempat lapisan es utara agar bisa mencari tahu kelemahan kaiju ini. Buat senjata baru NDF kayaknya masih dibantu sama Sensei kayak kemarin deh. Dan yang cukup bikin kita kaget nanti di sini Komandan Taira bakalan comeback ya guys. Jadi dia gak sekedar muncul di episode 11-12 kemarin doang. Untuk kaiju yang dilawan nanti ada Pagos dengan wujud baru. Yang mana ini beda di bagian badannya aja ya. Asli ini Pagos kayak dilapis gitu sih. Kira-kira namanya jadi apa? Gue curiga nih karena ulah Seijin kayak kejadian Gomez kemarin loh. Next, untuk episode 18 pastinya ditunggu banget karena ada Barossa Seijin ya guys. Akan dibuka dengan Kose yang menantang Sorato sparring menggunakan Rakines, Trigaron, dan Valgenes. Tapi saat menuju ke gunung untuk melakukan sparring, tiba-tiba mereka menemukan tempat persembunyian Barossa Seijin yang mana Seijin ini berencana menjadikan Meteo Kaiju sebagai harta karung. Namun saat Kose dan Sorato tertangkap oleh Zagon, mereka pun bertemu dengan gadis misterius di sana bernama Gilda. Lah ini Barossa Seijin tahu Meteo Kaiju dari mana? Kayaknya pindah universe pakai Bulton deh. Dan di sini Omega bakal ngelawan pakai Valgenes armor juga ya. Terus si Gilda ini siapa? Seijin lain kah? Soalnya kalau ngeliat dari segi penampilan dia lebih mirip putri planet lain gitu. Cuma yang pasti Gilda ini bakalan diperanin sama Haruka Momokawa ya guys. Yang dulu pernah istriin Rui di X siapa nih? Gak kerasa loh udah 10 tahun. Kemudian untuk Barossa Seijin Zagon ini juga bisa ngomong. Seiyunya kalau nggak salah Kenta Miyake. Jadi kemungkinan nanti suara Barossanya bakalan yang agak berat-berat gimana aja sih. Jir, ini dia pakai senjata siapa? Kan senjata mereka kebanyakan hasil maling semua tuh. Coba kalau temen nanya apakah Z bakalan comeback, no comment. Tapi Z itu kayaknya bagusan sekedar disinggung doang ya guys. Ketika Barossa ngeliat Omega dia langsung keingat saudaranya yang dulu. Malah jadi balas dendam dong. Lanjut, untuk episode 19 ini bentuk kaijunya emang yang agak creepy banget sih. Seorang anak laki-laki bernama Eiichi yang menyukai syuting tokusatsu tiba-tiba menemukan sebuah kristal merah misterius saat melihat kemunculan kaiju. Yang mana kristal ini berasal dari luar angkasa dan bisa menyerap emosi negatif manusia kemudian diubah menjadi energi. Dari segi pembawaan cerita ini filmnya mungkin bisa kayak video Taguchi ngajarin bocil syuting Ultraman kali ya. Terus pas denger kristal merahnya gue kira tuh bola merah yang dari Gaya kemarin loh. Comeback loh. Cuma harusnya ini beda lagi sih. Sehingga Omega akan berhadapan dengan kaiju berbentuk aneh bernama Bagrigon. Bentuk kepalanya mirip seperti kerbau, terus badannya ini entah yang apa aja ya guys. Beberapa sih bilangnya nih mirip kayak Oxter atau Black Ant gitu. Secara kostum pun kayaknya remodel Genegard deh. Jadi seberapa creepy sama jurusnya nanti kita lihat lah. Masa cuma seruduk-seruduk doang? Terakhir, untuk episode 20 ini ceritanya kemungkinan bakalan yang agak sedih dan kayaknya berdampak ke Sorato banget ya. Bahkan kita bisa benci sama NDF juga. Tim Uta melakukan penyelidikan gelombang misterius di sebuah pabrik yang di sana mereka menemukan kaiju kecil yang terluka dan ketakutan bernama Gairyuga dengan kemampuannya berupa melintasi waktu. Sehingga Sorato dan Kosei bisa melihat dunia melalui kaiju ini yang mana manusia akan terus berkembang untuk bisa memusnahkan para kaiju. Oh gimana gak kesel? Bayangin aja ada kaiju baik lagi numpang lewat, tiba-tiba tetap dibunuh dong sama manusia. Makanya kalau dari segi cerita nih di ending episodenya gue yakin Sorato sama Kosei bakalan yang agak kecewa ke manusia sih. Kita sebagai penonton pun pasti kesel sama NDF lah. Kok kalian kayak gak ada hati nurani? Terus Sorato sama Kosei pasti ada rasa bimbang juga. Kita niatnya pengen melindungi manusia dari kaiju, tapi ketika ada kaiju baik, manusianya kok begini? Yang ada malah munculin konflik baru loh. Kasian sih sama nih kaiju. Yang mana waktu desain dari Gairyuga ini hasil remodel dari Mugon kemarin, tapi beda di bagian kepala sama warna doang ya guys.
Kepalanya emang mirip Styracosaurus gitu sih, dengan warna dominan biru. Terus jurusnya time travel lagi. Asalnya kira-kira dari mana? Oke guys, ya jadi segitu aja untuk next episode Ultraman Omega. Dari semua episode gue lebih nungguin yang 18 sama 20 sih. Episode 18 karena baru selesai izin comeback, fanservice. Kalau yang episode 20 itu udah pasti karena cerita ya. Ini mah bakalan ngubah Soroto sama Kose banget. Soalnya dari sinopsis ceritanya tadi tuh kayak udah tahu arahnya mau kemana. Cara ngembalin kepercayaan mereka ke manusia mungkin nanti ada plot twistnya kali. Paling segitu aja. Kalau pada punya pendapat koreksi tambahan atau yang lain, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Omega yang lainnya. Bye-bye!